warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Amelia Faza dengan NIM 163 dari Prodi PG PAUD. Saya di sini akan melakukan wawancara bersama tokoh masyarakat, yaitu mengenai pandangan Pancasila menurut masyarakat. Baik, di sini saya bersama Ibu Kasun di desa ini. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Sabila Zainumima. Saya di sini sebagai kepala Dusun Nanom, Desa Wedoro Anom. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya melakukan wawancara. Silakan. Yang pertama yaitu, menurut Ibu apa arti dan makna Pancasila bagi masyarakat Indonesia? Menurut saya, Pancasila sendiri ini memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Ini bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila mencerminkan nilai-nilai persatuan, keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan yang menjadi fondasi bagi bangsa Indonesia. Baik, jadi Pancasila itu sebagai panduan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari ya? Betul. Baik, oke. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu terhadap pemahaman masyarakat terhadap sila-sila Pancasila? Menurut pandangan saya, sebagai besar masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang sila-sila Pancasila. Namun, masih ada tantangan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi kita untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila agar dapat diimplementasikan dengan baik dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, selanjutnya bagaimana peran Pancasila dalam membangun persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan dan keragaman masyarakat Indonesia? Pancasila berperan sebagai perekat yang mempersatukan beragam suku, agama, budaya, dan kepercayaan dalam satu kesatuan bangsa. Dengan mengedepankan prinsip persatuan dalam keberagaman, Pancasila menjadi landasan yang kuat bagi integrasi sosial dan harmoni antara warga negara. Jadi Pancasila itu benar-benar mempersatukan beragam suku, agama, dan budaya ya? Ya, betul sekali. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu merasa bahwa nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat? Secara umum, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Namun, terkadang kita juga melihat pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut, seperti halnya ketidakadilan, intoleransi, dan korupsi. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terus mengingat dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan dan sikap kita sehari-hari. Jadi masih ada banyak pelanggaran ya Ibu ya? Ya, banyak sekali di masyarakat ini. Baik, selanjutnya bagaimana pendapat Ibu tentang pentingnya pendidikan tentang Pancasila di sekolah-sekolah? Menurut saya itu sangat penting sekali ya. Pendidikan tentang Pancasila ini di sekolah-sekolah sangat penting dikarenakan melalui pendidikan inilah generasi muda dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sejak dini. Dengan demikian, mereka akan tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan mencintai bangsa serta negaranya.
Jadi sangat penting ya untuk kayak kepribadian dari seseorang itu dimulai dari sekolah-sekolah gitu ya. Ya, dimulai dari sekolah dulu, kemudian ke masyarakat juga. Baik. Kemudian apa yang dilakukan pemerintah atau lembaga lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan Pancasila di tengah masyarakat Ibu? Ini pemerintah dan lembaga bisa melakukan berbagai upaya ya, seperti penyuluhan, memberikan pelatihan, melakukan kampanye dan program-program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya Pancasila. Selain itu, implementasi kebijakan yang berpihak pada nilai-nilai Pancasila juga diperkuat. Oh, jadi pemerintah itu sangat berpartisipasi dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan Pancasila di tengah masyarakat Ya, ya. sangat penting perannya pemerintah juga seperti itu. Kemudian bagaimana Ibu melihat tantangan dalam menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa melalui implementasi nilai-nilai Pancasila? Salah satu tantangan utamanya yaitu adanya potensi konflik dan perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan, kepentingan, dan identitas. Oleh karena itu, kita perlu terus memperkuat toleransi, dialog, dan kerjasama antar warga negara dalam semangat kebersamaan dan juga gotong royong. Kemudian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila juga. Jadi toleransi itu sangat penting ya Bu ya? Sangat penting. Baik-baik. Ya. Itu selanjutnya menurut pemahaman Ibu, bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia? Pancasila ini merupakan ideologi negara Indonesia yang menjadi dasar filosofis, moral, dan politik bagi negara ini. Pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi beberapa aspek utama. Dilihat dari asal-usul yaitu Pancasila diilhami oleh nilai-nilai berbagai tradisi keagamaan, kebudayaan, dan filosofi yang ada di Indonesia. Pada masa kemerdekaan Indonesia, Pancasila diresmikan sebagai ideologi negara melalui pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Kemudian kelima sila ini yaitu terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan negara Indonesia, juga fungsi dan tujuan yaitu pembangunan nasional dan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan beradab. Tujuannya yaitu untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, adil, dan sejahtera. Baik, kemudian bagaimana Ibu melihat peran generasi muda dalam menerapkan dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara sih? Generasi muda ini adalah agen perubahan ya yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Mereka memiliki energi, kreativitas, dan semangat untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan sehari-hari, generasi muda dapat menjadi motor penggerak dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diamanatkan oleh Pancasila. Jadi generasi muda ini sangat penting ya. Sangat penting. Harus benar-benar diasah untuk membangun negara. Ya,
Oke, selanjutnya bagaimana Ibu menilai peran media massa dalam mempromosikan nilai-nilai Pancasila? Media massa ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar ya dalam mempromosikan keberagaman budaya dan pluralisme nilai sejalan dengan semangat Pancasila. Tapi juga media massa itu sangat harus hati-hati ya Ibu ya dalam mempublikasikan ke masyarakat juga. Ya betul kan, bisa masyarakat juga harus bisa menyaring lah Ya. Berita mana yang nyata dan berita mana yang hoax seperti itu. Baik. Baik, untuk selanjutnya apa saja hambatan yang sering dihadapi dalam menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mungkin salah satu hambatannya yaitu minimnya pemahaman akan makna sebenarnya dari tiap sila Pancasila. Pendidikan dan kesadaran, yaitu kurangnya pendidikan dan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila juga menjadi hambatan dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pemahaman yang memadai tentang makna dan relevansi Pancasila, masyarakat sulit untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam tindakan sehari-hari, serta adanya kesenjangan sosial ekonomi yang masih terjadi. Jadi masih ada hambatan ya Ibu ya dalam Ya, menjalankan prinsip-prinsip betul sekali. Pancasila. Baik. Selanjutnya, bagaimana sih peran kebudayaan lokal dalam mendukung dan memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai identitas nasional? Peran kebudayaan lokal dalam mendukung dan memperkuat nilai-nilai Pancasila ini sebagai identitas nasional ya, sangat signifikan. Mungkin contoh cara di mana kebudayaan lokal berkontribusi yaitu seperti yang pertama ini, menghormati keragaman, yaitu seperti kebudayaan lokal seringkali mencerminkan keragaman etnis, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Dengan menghormati dan memelihara keberagaman ini, kebudayaan lokal mendukung nilai-nilai Pancasila tentang persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Kemudian contoh yang kedua itu memelihara tradisi keragaman. Seperti kebudayaan lokal juga seringkali memiliki tradisi keagamaan yang kental. Meskipun Indonesia adalah negara yang beragam agama, nilai-nilai keagamaan yang dipelihara oleh kebudayaan lokal dapat menguatkan prinsip keutuhan yang Maha Esa dalam Pancasila. Selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu terhadap upaya memperkuat semangat gotong royong dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Pemahaman dan penerapan semangat gotong royong dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila sangatlah penting dalam memperkuat kebersamaan, solidaritas, dan kesejahteraan bersama. Dengan menguatkan semangat gotong royong berdasarkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat membangun fondasi yang kuat untuk solidaritas sosial, keadilan, dan kemajuan bersama. Gotong royong bukan hanya sekedar praktek sosial, tapi juga merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berdaya. Jadi gotong royong itu tidak hanya praktek sosial tapi juga kebersamaannya juga ya Bu ya. Ya, betul sekali. Sangat penting dalam di dunia masyarakat. Baik. Kemudian bagaimana pandangan Ibu terhadap upaya untuk menjaga
integritas dan moralitas dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Menurut pandangan saya ini ya, seperti yang pertama itu pendidikan moral dan etika. Pendidikan moral dan etika ini yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila akan membentuk karakter masyarakat yang memiliki kesadaran moral yang sangat tinggi dan menghargai nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan masyarakat. Masyarakat perlu didorong untuk melaporkan pelanggaran moral dan integritas serta memberikan dukungan kepada mereka yang berani melawan korupsi dan tindakan tidak bermoral. Kemudian yang ketiga, penguatan kehidupan beragama, yaitu penguatan kehidupan beragama dan pendalaman ajaran moral dalam agama dapat membantu masyarakat dengan begitu menjaga integritas dan moralitas dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk masyarakat yang adil, berkeadilan, dan beradab. Ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan kemajuan bersama secara berkelanjutan. Jadi pendidikan moral dan etika itu merupakan upaya ya menjaga integritas dan moralitas dalam masyarakat. Betul. Makanya dimulai dari pembentukan karakter dari anak usia dini pastinya. Iya, sangatlah betul. Baik, selanjutnya bagaimana Ibu melihat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia? Contohnya ini sangat banyak ya, seperti yang pertama saja gotong royong. Masyarakat itu sering kali bersatu untuk membangun sesama dalam berbagai kegiatan seperti gotong royong, membersihkan lingkungan, membangun infrastruktur, atau membantu tetangga yang membutuhkan. Kemudian contoh yang kedua itu kerukunan antar umat beragama ya. Meskipun Indonesia memiliki keragaman agama dan kepercayaan, masyarakat Indonesia cenderung hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Ini tercermin dalam interaksi sehari-hari antar umat beragama, di mana toleransi, kerukunan, dan saling menghargai menjadi prinsip yang diterapkan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu keadilan sosial, seperti adanya berbagai program bantuan sosial, kegiatan amal, dan upaya kolaboratif untuk mengatasi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Kemudian ada lagi yaitu contohnya penghargaan terhadap kebudayaan lokal. Ini seperti penghargaan terhadap keberagaman budaya dan adat istiadat lokal ya tentunya ya, juga merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia sering kali memelihara dan merayakan kebudayaan lokal mereka sambil tetap mengakui kebersamaan dalam identitas nasional. Jadi banyak sekali ya Bu ya contoh-contohnya tuh. Banyak sekali, ini hanya sebagian saja yang saya contohkan. Baik. Ini mulai panjang ini. Nggak apa-apa, biar panjang. Tapi 16. Baik, selanjutnya bagaimana sih menurut Ibu menilai kontribusi pendidikan dalam membentuk pemahaman yang kokoh terhadap nilai-nilai Pancasila? Menurut pandangan saya ya, pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk karakter anak-anak ini ya. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, pendidikan membantu membentuk sikap, perilaku, dan moralitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara.
Pendidikan memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami dengan lebih mendalam makna dan signifikan dari setiap sila Pancasila. Melalui pembelajaran yang terstruktur, siswa dapat memahami berbagai nilai-nilai Pancasila, mencerminkan visi dan misi negara Indonesia. Pendidikan Pancasila juga melibatkan kolaborasi antar sekolah, keluarga, masyarakat dalam memberikan pembelajaran yang holistik dengan melibatkan peran aktif orang tua dan komunikasi lokal. Pendidikan Pancasila dapat menjadi lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Jadi secara keseluruhan ini kontribusi pendidikan dalam membentuk pemahaman yang kokoh terhadap nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk menetapkan generasi penerus yang memiliki kesadaran moral, identitas nasional yang kuat, dan komitmen terhadap pembangunan bangsa yang berkeadilan dan demokrasi. Baik, terus selanjutnya apa pendapat Ibu tentang relevansi Pancasila dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini? Pancasila sendiri memiliki peran yang sangat penting ya sebagai perekat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Dalam situasi Pancasila yang multikultural dan multi etnis seperti Indonesia, Pancasila memiliki landasan bersama yang kuat, mempersatukan beragam kelompok dan menjaga keutuhan negara. Pancasila menekankan prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mempengaruhi pembangunan negara dan mendapatkan perlakuan yang adil dari pemerintah. Dan masyarakat menegaskan tanggung jawab pemimpin untuk mengabdi kepada masyarakat dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ini, Pancasila relevan sebagai pedoman bagi para pemimpin untuk memberikan pelayanan yang baik dan memperjuangkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, bagaimana sih Ibu menilai kesesuaian antara Pancasila dan perkembangan global yang terjadi saat ini? Saya menilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Pancasila mengajarkan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman budaya, agama, dan etnis. Dalam era globalisasi, di mana interaksi antar negara dan antar budaya semakin meningkat, nilai-nilai ini menjadi kunci untuk membangun hubungan yang harmonis dan menghormati di antara berbagai masyarakat dan bangsa. Pancasila juga dapat diadaptasi dalam menghadapi perubahan teknologi yang terjadi dalam era globalisasi. Meskipun Pancasila lahir pada era yang berbeda, prinsip-prinsipnya tentang keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan masih relevan dalam konteks perkembangan teknologi yang cepat. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Ibu. Menurut Ibu, dampak dari pemahaman yang kuat terhadap Pancasila terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat? Seperti ini ya, dapat mengurangi konflik sosial dan ekonomi, yaitu dengan memahami nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah untuk mufakat dan keadilan sosial. Masyarakat cenderung lebih mampu menyelesaikan konflik sosial dan ekonomi secara damai dan berkeadilan. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian dampaknya meningkatkan kesejahteraan dan
pembangunan berkelanjutannya, yaitu pemahaman yang kuat terhadap Pancasila memiliki dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi masih banyak ya Bu dampak-dampak dari pemahaman yang kuat. Banyak sekali, Mbak. Baik. Baik, terima kasih Ibu atas wawancaranya, sudah memberikan banyak sekali jawaban, juga mungkin masukan untuk anak-anak di luar sana, untuk generasi muda lah. Ya Mbak, sama-sama. Saya juga senang bisa bertukar pendapat, atau senang sekali juga bisa menjelaskan kepada masyarakat dan anak-anak tentunya. Baik, terima kasih Ibu, semoga Ya, sehat selalu. sama-sama. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, bintang merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama, bersyukur kepada Tuhan, dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang yang kesulitan dan bersikap sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain.